Alur cerita film yang akan saya bawakan kali ini berjudul Shutter Island, yang rilis pada tahun 2010 lalu, yang disutradarai oleh Martin Scorsese dengan pemeran utamanya Leonardo DiCaprio. Film ini diadaptasi dari novel tahun 2003 yang berjudul sama karangan Dennis Lehane. Film ini bercerita tentang seorang marshal yang ditugaskan mencari pasien yang hilang, seolah-olah bisa melarikan diri dari pulau yang dijaga ketat. Namun dalam penyelidikannya, ia malah menemukan banyak hal-hal yang janggal yang membuat ia malah curiga pada semua orang. Bagaimana kisah lengkapnya? Ini dia alur cerita Shutter Island. Film diawali dengan Edward Teddy Daniels yang tengah mabuk laut. Lalu di luar ia bertemu dengan partner barunya yaitu Chuck. Mereka berdua ditugaskan untuk menyelidiki seorang pasien yang hilang di sebuah rumah sakit jiwa Ashcliff. Chuck bertanya, apakah ia mempunyai kekasih? Daniels menjawab, ia pernah memiliki seorang istri, namun istrinya sudah meninggal akibat kebakaran di apartemen mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di Shutter Island. Di sana mereka dijemput oleh wakil sipir bernama Warden McPherson, yang langsung mengantar mereka ke rumah sakit jiwa Ashcliff. Sebelum dibawa masuk, McPherson meminta agar mereka menyerahkan senjata, karena sudah menjadi protokol keamanan. Entah karena gugup atau kenapa, terlihat Chuck kesulitan melepaskan sarung senjata dari celananya. Lalu McPherson menunjukkan 3 gedung yang ada di sana. Gedung A merah bangsal pria, yang kiri gedung B bangsal wanita. Sedangkan gedung C yang paling besar di depan mereka untuk pasien paling berbahaya. Ia menegaskan bahwa kunjungan ke gedung C sangat dilarang, kecuali dengan izin khusus atau didampingi langsung oleh Dr. Cowley maupun dirinya sendiri. Sebelum masuk untuk menemui Dr. Cowley, Daniels melihat pasien wanita yang memberi ia gestur untuk diam. Entah apa yang dia maksud, Teddy pun tak mengerti dan lanjut berjalan. Ketika Dr. Cowley menjelaskan tentang pasien yang hilang bernama Rachel Solando, yang dimana mereka dibuat bingung bahwa Rachel bisa keluar dari kamarnya, padahal sudah dikunci dari luar. Dan tak ada satupun orang yang melihat dia keluar. Dijelaskan bahwa Rachel telah membunuh ketiga anaknya dengan cara menenggelamkan mereka di danau belakang rumahnya. Saat Daniels melihat foto Rachel, ia seperti mengingat sebuah kejadian dan merasa sedikit pusing. Mereka pun dibawa langsung menuju kamar Rachel. Setelah memeriksa dengan teliti, Daniels menemukan sebuah catatan yang bertuliskan, The Law of Four, who is 67. Daniels meminta akses ke data pribadi pasien, penjaga, dan perawat yang berjaga tadi malam. Namun permintaan tersebut masih dipertimbangkan oleh Dr. Cowley. Daniels dan Chuck kemudian ikut serta bersama para petugas keamanan untuk menelusuri pulau dan mencari petunjuk lain yang mungkin mereka dapatkan. Daniels tampak tertarik saat melihat mercusuar besar yang berada di pulau. Namun hari sudah mulai gelap, terpaksa mereka memberhentikan pencarian. Pada malamnya, para petugas rumah sakit jiwa ini dikumpulkan untuk diinterogasi. Seorang perawat menyebutkan jika sebelum hilangnya Rachel, ia sempat menghadiri sesi terapi kelompok. Namun tak ada yang aneh dengannya. Grup terapi ini dipimpin oleh seorang dokter bernama Dr. Lester Sheehan. Dr. Sheehan juga dokter pribadi Rachel. Daniels meminta untuk bertemu dengan Dr. Sheehan. Namun Dr. Sheehan baru saja berlayar pagi tadi untuk berlibur. Chuck bingung, kenapa Dr. Cowley mengizinkan dokter pribadinya berlibur sedangkan ia tahu Rachel melarikan diri. Dennis meminta Dr. Cowley agar menelpon Dr. Sheehan. Namun sayangnya telepon terganggu akibat badai. Mereka pun diajak ke rumah Dr. Cowley. Di sana mereka bertemu Dr. Jeremiah Nehring. Ia juga salah satu dokter senior di rumah sakit ini. Terlihat Daniel sedikit sensitif kepada Dr. Jeremiah karena ia bisa berbahasa Jerman. Kenapa Daniels marah? Sebenarnya Daniels ini mantan tentara US, jadi ia sedikit mengingat kekejaman para prajurit Jerman saat itu. Wolves. Dennis meminta arsip pribadi tentang Dr. Sheehan, begitu juga para pekerja. Namun Dr. Jeremiah menolaknya. Ia tak mengizinkan satupun berkas pribadi untuk dilihat oleh Daniels. Di situ Daniels marah. Ia merasa banyak hal yang ditutupi di tempat ini. Daniels mengancam akan pergi dari pulau ini saat pagi dan melaporkan semuanya pada FBI.
Pagi itu terjadi badai yang mengakibatkan mereka berdua tidak jadi pergi. Lalu Daniels melanjutkan untuk menginterogasi seorang pria. Daniels menanyakan seseorang bernama Andrew Ladis. Namun terlihat pria ini sedikit risih akan pertanyaan Daniels. Dan lebih anehnya lagi, ia memilih pergi dari sana. Lalu pasien selanjutnya seorang wanita. Ia terus saja berbicara sampai Daniels tidak bisa menanyakan satu pertanyaan pun padanya. Namun, di saat Chuck pergi mengambil air, ia merampas buku catatan Daniels dan menuliskan sesuatu. Namun kembali lagi, Daniels menanyakan tentang Andrew Ladis. Dengan muka tegang dan mulut gemetar, wanita ini beralasan tidak tahu. Never heard of her. Chuck yang merasa penasaran siapa sebenarnya Andrew Ladis ini akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Daniels menjawab jika Andrew Ladis ini adalah teknisi di apartemennya. Dan ialah yang dengan sengaja menyalakan korek sehingga terjadinya kebakaran di apartemen milik Daniels yang mengakibatkan istrinya meninggal. Itulah mengapa saat Daniels mendengar tentang kasus ini, ia sengaja mengajukan diri. Ia percaya jika Andrew Ladis berada di rumah sakit ini. Mereka berdua berjalan keluar dari fasilitas. Daniels menceritakan catatan kriminal yang dilakukan oleh Andrew Ladis. Sampai Andrew lolos dari berbagai tuduhan dan menghilang. Daniels sempat melihat muka Andrew Ladis di koran. Sampailah mereka ke makam yang ada di pulau. Alasan Daniels mengajak Chuck ke sini untuk mencari tahu apakah Andrew sudah mati dan dikubur di sini. Daniels memperlihatkan pesan yang ditulis oleh pasien yang mereka tanyai tadi. Dan pesannya bertuliskan, lari. Namun saat mereka masih mencari makam Andrew, badai semakin besar. Mereka pun mencari tempat untuk berlindung. Chuck bertanya, jika Daniels berhasil bertemu Andrew, apa yang akan dilakukannya padanya? Daniels menjawab, ia mencari Andrew bukan untuk membunuhnya. Daniels beralasan, jika banyak yang tahu tempat ini namun mereka selalu tutup mulut. Seolah mereka takut akan seseorang. Daniels berasumsi jika tempat ini melakukan eksperimen yang berbahaya pada pikiran manusia. Alasannya pergi ke Shutter Island ini untuk membuktikan ke publik nantinya jika apa yang ia percaya yang sedang terjadi di Shutter Island. Kasus hilangnya Rachel ini hanya modus Daniels untuk menemukan Andrew. Namun, Chuck berpikir semua ini bukanlah sebuah kebetulan. Bagaimana jika Daniels sengaja dibawa ke pulau ini dengan mengarang cerita tentang hilangnya Rachel Solando? Chuck beranggapan jika kasus hilangnya Rachel sangat tidak logis. Tidak ada satupun bukti jika Rachel itu benar-benar ada. Dan sekarang, mereka berdua terjebak di pulau ini. Beralih ke ruangan pertemuan, Daniels dan Chuck datang dan segera mempertanyakan tentang tulisan yang ditinggalkan oleh Rachel. Daniel sempat mendengar jika ada 24 orang di bangsal C dan ada 42 orang di bangsal A dan B. Jika ditotalkan semua, berjumlah 66 pasien yang berada di rumah sakit ini. Daniel yakin jika Rachel tahu ada 67 pasien yang berada di rumah sakit ini. I'm afraid we don't. Namun, hal itu segera dibantah oleh Dr. Cowley. Dan ia pun diberitahu bahwa Rachel Solando sudah ditemukan sebenarnya. Mendengar hal itu, Daniel segera menemui Rachel di kamarnya. Chuck memeriksa Rachel, namun kakinya tidak lecet sedikit pun. Padahal, Rachel kabur tanpa menggunakan alas kaki. Daniels menanyai Rachel, namun ia malah memberikan jawaban seakan ia berada di rumahnya dan berpikir Daniels adalah suaminya. Namun tiba-tiba, Rachel menjadi agresif sehingga tidak menemukan petunjuk darinya. Tiba-tiba, Daniels mengalami migran yang membuat ia kesakitan. Dengan segera, Dr. Cowley memberinya obat dan membawanya ke ruang perawat. Daniels bermimpi di mana ia bertemu Rachel Solando, juga bertemu dengan Andrew Ladis. Ia pun terbangun dan melihat istrinya datang dengan keadaan basah kuyup. Istrinya memberitahukan jika Andrew Ladis tidak menghilang, melainkan berada di sini dan masih hidup. Ternyata, semua adegan itu bagian dari mimpi Daniels. Seperti yang kita tahu, di awal cerita jika Daniels memberitahukan istrinya telah tiada. Daniels pun keluar ruangan, ia melihat bekas kekacauan badai malam tadi yang sampai membuat orang kalang kabut dan semua listrik menjadi padam.
Daniels dan Chuck memanfaatkan situasi itu untuk masuk ke bangsal C. Yang kita ketahui, di bangsal ini ditempati pasien yang sangat berbahaya. Di sana Daniels bertemu pasien bernama George Noyce. Pria ini salah satu kenalan Daniels. Bahkan, Noyce lah yang memberitahu Daniels tentang tempat ini. Noyce memberitahu Daniels jika semua ini hanyalah permainan untuknya. Kamu seperti tikus yang berlari dalam labirin. Noyce bertanya, apakah Daniels sering bekerja sendirian di sini? Ia pun menjawab jika ia bekerja bersama Chuck, partner barunya, yang dimana baru pertama kali mereka bertemu. Noyce memberitahu jika ada eksperimen aneh yang dilakukan di mercusuar. Mendengar hal itu, Daniel segera mencari Chuck yang sempat menghilang. Saat bertemu Chuck, ia mengajaknya untuk pergi ke mercusuar. Saat berjalan cukup lama, ternyata mereka salah mengambil jalan. Di sini Chuck menghalangi Daniels untuk ke sana. Chuck beralasan jika ia berhasil mendapatkan data pribadi pasien. Chuck mengungkap jika catatan yang ia temukan sudah menjawab semua rasa penasaran Daniels. Jika pasien ke-67 adalah Andrew Ledis. Namun, Daniels tetap ingin pergi ke mercusuar. Tapi Daniels mengatakan pada Chuck jika ia ingin pergi sendiri. Saat ia pergi ke mercusuar, Daniels tidak menemukan akses untuk masuk ke sana karena air laut yang sedang pasang. Terpaksa Daniels kembali ke tempat ia meninggalkan Chuck sendirian. Namun, Chuck sudah tidak terlihat di sana. Ia hanya melihat rokok yang masih menyala di sisi tebing. Saat melihat ke bawah tebing, ia menemukan mayat yang ia percaya adalah Chuck. Ia pun segera menuruni tebing. Sesampainya di bawah, ia tidak menemukan mayat Chuck yang ia lihat dari atas tebing. Di sini Daniels menemukan sebuah gua yang di mana ada seorang wanita di dalamnya. Wanita itu mengaku sebagai Rachel Sorando yang asli. Namun, ia memberikan fakta jika ia tidak pernah menikah, apalagi mempunyai anak. Sebelum menjadi pasien di sini, ternyata Rachel adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit ini. Rachel memberitahukan bahwa mereka menggunakan pulau ini untuk eksperimen pengendalian pikiran dan pengujian obat psikotropik yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan mengubah cara otak bekerja, misalnya suasana hati, pikiran, kesadaran, dan perilaku. Rachel menduga adanya keterlibatan pihak pemerintah dan militer di sini. Namun, saat kamu mengetahuinya, kamu akan dianggap gila oleh mereka, dan semua sangkalanmu hanya akan memperkuat kegilaanmu. Daniel tidak sempat percaya akan hal itu. Namun, ia mengalami itu semua. Tiba-tiba migran, diberikan obat yang ternyata aspirin, dan rokok yang selalu diberikan padanya. Rachel menjelaskan jika semua itu sudah dicampur dengan obat neuroleptik. Butuh beberapa hari bagi obat itu bereaksi, sehingga kamu akan mengalami kelumpuhan. Saat Daniels memberitahukan jika ia mempunyai teman bernama Chuck, Rachel memberitahukan kebenaran jika kamu sendirian dan tidak mempunyai teman. Jangankan Daniels, kita pun terkejut mendengar semua ini. You have no friends. Singkat cerita, kita diperlihatkan Daniels kembali ke rumah sakit. Di sana terlihat seperti sedang terjadi pertemuan besar yang banyak dihadiri oleh para dokter dan staf rumah sakit. Daniels disambut oleh Dr. Cowley. Di sini Daniels menanyakan rekannya yaitu Chuck. Namun dengan bingung, Dr. Cowley mengutarakan jika Daniels datang sendirian. Ia tidak mempunyai seorang rekan yang bernama Chuck. Di sini Daniels semakin curiga tentang tempat ini. Ia berpikir jika Chuck pasti dibawa ke mercusuar. Saat Daniels hendak keluar dari rumah sakit, ia dihentikan oleh Dr. Jeremiah. Di sini Daniels langsung menyuntikkan ke Dr. Jeremiah dan meninggalkannya pergi. Agar tidak dikejar, Daniels membakar mobil milik Cowley. Di sini terlihat Daniels sedang berhalusinasi melihat istri dan seorang anak yang sering ia lihat dalam mimpinya. Ia pun berlari menuju mercusuar. Di sana, ia berhasil melumpuhkan seorang penjaga dan mengambil senapannya. Saat berhasil masuk, ia memeriksa beberapa ruangan, namun tak mendapatkan petunjuk apapun. Namun saat ia berhasil memasuki ruangan paling atas, yang ternyata sudah ada Dr. Cowley yang sudah menunggunya. Terlihat Dr. Cowley tidak takut akan kehadiran Daniels, karena ia sudah tahu jika senapan yang dipegang Daniels tidak memiliki peluru. Dokter seakan-akan sudah bisa menebak semua langkah Daniels. Bahkan ia tahu jika Daniels akhir-akhir ini mengalami halusinasi. Di sini Daniels berucap jika ia sudah tahu semua rahasia pulau ini berkat Rachel Solando.
dan tangannya mengalami tremor akibat obat yang diberikan oleh Cowley saat ia merasa pusing kemarin. Namun Cowley malah mengatakan hal sebaliknya. Jika gejala yang dirasakan Daniel saat ini karena ia berhenti mengonsumsi obatnya. Cowley menjelaskan jika Daniel sudah menjadi pasien di sini selama 24 bulan. Daniels pun kemudian teringat perkataan Rachel di dalam goa. Siapa saja yang menentang eksperimen ini akan dituduh gila agar tidak bisa kabur. Namun begitu mengejutkannya ketika Cowley mengeluarkan semua bukti dan memberikannya kepada Daniels. Di catatan itu tertulis keterangan masa lalu Daniels. Ternyata ia seorang yang cerdas namun mempunyai hayalan dengan latar belakang militer. Ia adalah mantan Usmarsal yang dikenal akan kekejamannya. Daniels tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan atas tindakan kriminalnya, karena ia menolak hal itu pernah terjadi. Di sini Cowley memperlihatkan 4 nama, di mana ia menjelaskan jika nama-nama ini adalah aturan permainan dari Daniels. Yang bisa kita lihat di sini, semua nama ini memiliki huruf yang sama, dan semua nama itu memiliki 13 huruf. Keempat nama ini adalah anagram satu sama lain. Seperti Edward Daniels adalah anagram dari Andrew Ledis, dan Rachel Solando anagram dari Dolores Channel. Anagram adalah permainan kata yang melibatkan penyusunan ulang huruf-huruf dari sebuah kata atau frasa untuk membentuk kata atau frasa baru yang berbeda. Mari kita lanjutkan. Yang ternyata sebenarnya Daniels adalah Andrew Ledis, itu pasien ke-67. Ia dikirim ke sini karena ia telah membunuh istrinya 2 tahun lalu. Karena kejadian itu, Andrew tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia terus mengulang cerita yang sama soal Rachel Solando yang hilang. Sebenarnya, Cowley hendak membiarkan Andrew berada di dalam dunia fantasinya. Namun Cowley takut karena Andrew adalah seorang yang terlatih dan berbahaya. Sebagai gambaran, jika kalian ingat George Noyce yang ditemui Andrew di bangsal C, Andrew lah pelaku yang menghajar Noyce. Andrew marah saat Noyce memanggilnya Andrew Ledis. Yang kita tahu di sini, Andrew berusaha menolak akan kebenaran akan dirinya sebagai Andrew Ledis. Andrew masih tak mau menerima kenyataan. Ia menyinggung soal Chuck yang tengah mereka culit. Namun tiba-tiba Chuck masuk sambil memanggil Cowley sebagai bosnya. Di sini Chuck menjelaskan jika ia adalah Dr. Sheehan, ia adalah dokter pribadi Andrew yang sudah merawatnya selama 2 tahun. Namun Andrew di sini terlihat masih belum terima akan fakta yang ia dengar. Ia mulai mengamuk dan mengambil pistolnya. Ternyata pistol ini bukan pistol asli, melainkan pistol mainan. Lalu di sini kita diceritakan alasan Andrew membunuh istrinya. Dolores Channel, istri Andrew mengidap penyakit jiwa yang tidak tertangani. Istrinya lah yang membakar apartemen mereka, sehingga mereka pindah ke rumah di dekat danau. Pada puncak gangguan itu, Dolores menenggelamkan ketiga anak mereka di danau belakang rumah. Ketika Andrew pulang, ia menemukan anak-anak sudah meninggal dan Dolores tengah duduk di atas ayunan. Andrew menembak Dolores. Itu bukan pembunuhan yang direncanakan, melainkan reaksi spontan seorang ayah yang melihat ketiga anaknya dibunuh. Inilah kenyataan yang membuat Andrew membuat identitas baru sebagai Teddy Daniels. Ia berusaha melupakan hal buruk yang terjadi padanya. Andrew pun ingat semua kejadian yang ia alami. Di sini, Andrew merasa bersalah akan kematian anak-anaknya. Dr. Cowley beritahu jika 9 bulan lalu kondisinya pernah membaik, namun kembali lagi seperti sekarang. Cowley berharap Andrew bisa menerima semuanya dan tidak kembali menjadi Teddy Daniels lagi. Setelah semua kejadian itu, kita diperlihatkan Andrew tengah duduk santai dihampiri oleh Dr. Sheehan. Gotta get off this rock, Chuck. Namun di sini Andrew memanggil Dr. Sheehan sebagai Chuck. Ia berbicara seolah kembali menjadi Teddy, seakan ingatan kemarin hanyalah delusi. Dr. Sheehan pun menggelengkan kepalanya kepada Dr. Cowley, yang dimana itu adalah isyarat jika mereka telah gagal mengobati Andrew. Dengan terpaksa Andrew harus melakukan lobotomi. Sebelum pergi, Andrew berbisik pada Dr. Sheehan. Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man? Apakah Andrew benar-benar kambuh ke dalam delusi lamanya? Ataukah ia sengaja berpura-pura gila, menutup mata dari kenyataan supaya lobotomi menjadi satu-satunya pilihan? Pertanyaan ini menggantung tanpa jawaban tegas. Tatapan Andrew ke arah Chuck, kalimat terakhir yang penuh teka-teki, dan langkahnya yang tenang menuju ruang operasi, semuanya bisa dibaca dua arah. Inilah inti pesona Shutter Island, sebuah akhir yang tak memberi kepastian, membuat kita terus menimbang, apakah kita baru saja menyaksikan kekalahan jiwa atau keputusan sadar seorang pria yang ingin menghapus dosanya sendiri.
Bagaimana pendapat atau kesimpulan kalian guys tentang ending Shutter Island? Coba tulis di kolom komentar ya. Inilah akhir film Shutter Island. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bye-bye.